Kenapa Rocky Gerung nggak pernah untuk jujur agamanya secara eksplisit langsung ngomong ya, agama gue Kristen Katolik atau New Age. Tadi gue baru nonton, bahkan orang langsung nuduh Antichrist. Ini keren nih kepiawannya si Rocky Gerung, piawai sekali ya. Karena memang benar, orang Kristen ini cuma pengen nanya retorika memuaskan keraguan mereka. Mereka nggak bisa logika. Mulai dari bantahan tentang Rocky Gerung ngomong gini, dilempar pertanyaan, Yesus itu cuma teman, enggak, Tuhan itu harus sejajar itu dengan uh, teman bercakap-cakap. Itu sebenarnya maknanya dalam, bener. Bahkan sampai kita dari lahir sampai kita mati, kita tuh bercakap-cakap sama diri kita sendiri. Tuhan tuh menyatu dalam urat nadi kita, ya. Udah simpel di situ aja. Di Al-Quran juga ada kan. Nah terus penanya ada lagi yang baru. Oh iya benar, memang Tuhan itu sebenarnya sahabat, tapi hanya Tuhan Yesus saja Tuhan saya. Terus ada ibu-ibu juga nanya, Tuhan yang mana gini-gini. Dibalikin lagi lah sama Rocky Gerung, cuman untuk mencari sensasi doang buat kepuasan mereka. Karena segerombol Kristen ini pengen kita tuh sama gitu, kayak cari sahabat. Rocky Gerung bilang gini, saya ibaratnya tipe orang yang naik gunung itu sendiri, nggak perlu beramai-ramai. Ngerti kan, ada sifat orang beramai-ramai kadang keroyokan gitu juga kan kadang. Ya nggak keroyokan secara fisik tapi verbal gitu ya kan, nyindir mental. Sebenarnya Kristen apa sih yang ngejauhin? Ya udah terserah, itu orang otentik kayak gue juga seperti sama Rocky Gerung juga. Ya terserah, itu mah ruang lingkup kalian ya, yang terbatas gitu ya, yang nggak bisa uh, menafsirkan siapa itu Yesus sesungguhnya. Kalau kalian mau tahu, gue bongkar di sini sama gue. Kalau Rocky Gerung kan pakai higher perspektif ya, dan logika berpikir yang matang gitu. Dibalikin, selalu dia balikin gitu. Apakah jawabannya untuk memuaskan mereka doang? Gue pun pernah di posisi hal itu ya, semua keraguan itu. Atau karena mungkin punya gate 36, 63 juga kali ya. Dan gue juga punya gate 36, sama-sama alam bawah sadar, bisa memecahkan secara ide gitu. Tapi gue bisa merangkai juga dari konseptor di tenggorokan gue, communication, throat, cakra itu 23 secara sadar dan bawah sadar gitu, walaupun nggak penuh ya, nyambung ke 43 gitu. Nah itu pelajaran ilmu desain ya bagannya. Nah itu maksud gua ngerti untuk jelasin itu, kenapa Rocky Gerung nggak pernah mau jujur apa, karena itu juga satu hal ranah pribadi dia. Terus untuk penanya ini, apakah gue untuk menyenangkan dia doang. Ketiga, um, Rocky Gerung ini memiliki logika yang bagus untuk memberikan referensi gitu. Misalkan dia dituduh Antichrist. Antichrist itu kan ada New Age, akan mengarahkan, Rocky Gerung hanyalah orang yang mengarahkan ke zaman baru gitu. Zaman baru aja itu adalah konsep yang diciptain, ada namanya ABC gitu misalkan, filsuf mana gitu. Terus dibalikin lagi itu yang pertanyaan ibu-ibu, lihat kitab versi mana dulu, apakah yang Old Testament yang 1200 itu udah diedit atau tahun 60. Dan itu bener banget, dan ini adalah referensi kaki-kaki yang zaman dulu, yang dari, kita harus adil dong. Iya bener lah, harus adil loh. Kalau mau tahu kebenaran Kristen emang adalah absolut bagi kalian, belum tentu. Kalian harus baca dulu tuh. Itulah orang seorang Rocky Gerung, memberikan logika dan memberikan penjelasan. Baca dulu 38 kitab dulu, baru ibarat kata lu layak ngomong sama gue, karena gue aja bisa jelasin itu 2 hari, kata si Rocky Gerung. Jadi gitu loh, orang tuh pengen banget dipuasin gitu. Gue juga pernah di posisi itu kok, gue ragu ya kan. Jadi gue tuh mencari jawaban, apalagi gue terdefinisi kan, cakra kepala kan berwarna. Jadi untuk selalu dituntut untuk overthinking, nyari jawaban gitu. Jadi makanya gue nunggu clarity gitu, penjelasan dari diri gue sendiri, nggak harus sekarang saat itu ya terjawab gitu keraguan-keraguan itu kan. Nah jadi itulah mengapa Rocky Gerung ngasih higher perspektif, dia selalu ngasih analogi dan logika.
Dia nggak langsung menjawab, tapi sebenarnya udah menjawab. Dia itu sama kayak gue sih, agnostik sebenarnya. Gue yakin dia itu agnostik, walaupun dia pernah gereja terus ya ke Katolik gitu kan. Mantap. Gue nggak, alhamdulillah atau puji Tuhan gitu kan. Biasanya kalau orang itu kan, karena ya gue nggak masalah juga ya, thank you God atau gimana kan, bebas, itu urusan orang. Kalau mau tahu Tuhan itu sahabat ya emang bener. Nah si ibu ini nyerang, Rocky Gerung ngomong langsung pakai ayat. Terus pertanyaan ketiga orang juga, bapak ini antikristus, dibalikin lagi kan. Makanya kamu tahu antikristus sebenarnya nggak? Gue tahu, kata si Rocky Gerung, tahu gak antikristus sebenarnya yang diciptain nama arti ini. Bagi gue antikristus itu ya sama kayak energi, proton, negatif, positif, dan yang netral. Jadi ya Rocky Gerung pilih atom netral lah, ada proton, neutron, apa gitu kan, yang netral gitu, muatan apa gitu, ya udah dia di netral gitu, nggak ujuk-ujuk ke kanan, apa yang proton dan negatif atau kiri negatif positif gitu. Dia di tengah-tengah, tapi sebenarnya secara eksplisit dia bilang dia itu rahasia privasi dia gitu sama sahabatnya dia, yaitu Tuhannya dia sendiri. Dia sendiri, dalam diri sendiri ada Tuhan gitu kan. Makanya Tritunggal itu sebenarnya satu di dalam diri kita, kalau lo tahu ya cepatnya. Nah, antikristus itu sebenarnya ya udah anti aja gitu. Lu gak usah ganggu gua. Ya udah gua antikristus, gua lebih seneng bilang, oke gua antikristus. Lu Kristen sono, lu ibadah. Oke, tapi gua datang sesekali ke lu ya gereja buat apa aja, sosial aja kalau gua ya sekarang. Nah, terus pasti dituntut tuh untuk melayani, untuk ini itu, kalau enggak perpuluhan, kalau enggak dikasih mindset yang masih seputar cetek gitu, suami istri, kalau gini-gini keharmonisan. Terus ada lagi mungkin ada Scientology yang versi lebih advance gitu kan, ngomongin akhir zaman. Gue udah sampai puncak coy, itu gak penting bagi gue, sorry ya, tapi gue ngerti gitu mau akhir zaman apa. Lo mau bilang antikris, Bitcoin udah ada menyelamatkan kalian semua ya. Fiat inilah yang antikris sebenarnya, fiat uang kertas nggak bisa menjual atau mau beli, bener dong, udah terjawab dong. Tapi buktinya apa? Gak kiamat tuh, hancur dunia. Nah sorry, kiamat juga akan terjadi lagi 5.000 tahun ke belakang, 6.000 tahun lagi. Dan sekarang kita udah memasuki 6.000 tahun itu, katanya planet biru. Kalian baca gak? Makanya banyak kebenaran ini. Tapi yang benar-benar klik referensi itu kalian jadiin, bahkan kalian akan meninggalkan agama kalian gitu. Bahkan kalian bisa jadi nabi gitu, kalau kalian punya gate khusus ya terserah sih itu lah. Karena dorongan itu, gate itu alami untuk membawa kalian menjadi kalian yang sebenarnya gitu. Berarti gak? Mungkin aja Kristus dia jadi Tuhan karena emang kompleks, dia bisa kayak gue juga gitu, punya kepala yang terdefinisi dan interestnya juga terhadap hidup mendalam gitu kan, menjawab semua pertanyaan dan keraguan di zaman itu. Dia mencari murid untuk mengubah suatu tempat. Itu kan ada juga di Human Design dijelasin tema hidup. Bahkan nggak perlu tahu Human Design, hati kita kan mengarahkan kita ke hal itu gitu. Ada pertumbuhan lah, atau gerbang konflik, gesekan, itu ada semua. Psikologi itu lah menjadi manusia gitu. Jadi kalau melebih-lebihkan manusia gitu ya, itu sebenarnya manusia yang sebenarnya Tuhan itu sebenarnya udah diedit juga. Siapakah aku ini? Dia nanya sama sahabat, apakah aku sahabat atau, tapi ada yang bilang kau adalah Tuhan. Bisa jadi itu adalah Tuhan. Gue bukan skeptis ya, kita belum tahu aja, baca aja gitu. Gue juga akan baca nih, jadi bagus juga nih si Rocky Gerung ngasih tahu ada Alkitab versi tahun 60. Yang bener, kalender Gregorian aja yang hari Sabat gitu, yang orang Advent. Yang ini senang nih orang Advent nih gue kalau ngomongin hari Sabat nih. Sama itu juga kekurangan cuy, udah diganti. Tapi untuk menyenangkan Advent gini, mereka itu kasih orang Paus itu Romawi, raja tahun apa, kalender Julian apa gitu ya, mengubah hari Minggu menjadi hari ibadah, padahal dari dulu sebenarnya udah Sabtu kan. Nah jadi hari Minggu. Itu tuh yang bikin orang Advent seneng tuh. Dan itu adalah suatu hal yang udah terpecahkan gitu. Jadi maksud gua mau hari apapun sebenarnya sama, sebenarnya cuman ada hari spesial. Mungkin aja yang ciptain
kitab Musa kayak itu kan, itu kitab perjanjian lama ya. Musa itu siapa tahu dia seorang manifesting generator atau proyektor gitu kan yang cocok buat dia, makanya ada Sabtu ditranslate di kepala dia. Tapi ada orang yang sebenarnya ibadah itu bisa hari kapan aja, kayak Rocky Gerung bisa naik gunung sendirian, dia ngobrol percakapan intens sama Tuhannya gitu. Ngerti gak? Ke kafe sendiri gitu, gak perlu berjemaah. Ngerti gak sih? Ada orang, semua orang tuh unik gitu. Salahnya tuh ya itu orang nggak bisa mengategorikan. Makanya gue datang hadir di dunia untuk menyatukan itu kebenaran lu, dan itu udah terjadi di mana-mana ya. Orang-orang pintar untuk secara eksplisit menolak kebenaran yang dikasih ke dia karena nggak cocok, nggak kompatibel. Nih gue punya higher perspective juga di Get 4 dulu, 4 berapa tuh ya? Ya itulah untuk kesabaran untuk menjelaskan perspektif yang lebih tinggi gitu kan. Jadi kebenaran orang, misalkan orang itu sukanya cocoknya pisang, tapi ada yang alergi pisang, ya udah jangan makan pisang, jangan makan keong gitu. Ada yang nggak suka sama kerang gitu kan, tapi ada yang suka kerang karena dia menambah zat gizi. Mungkin aja DNA dia butuh itu, dan so what men. Ada orang yang suka nikah, ada orang yang suka poliandri, suka banyak suami, ada yang hyperseks, ya terserah. Dan turut berduka cita kepada Titik Puspa, Titik Puspa, saya udah balik ke hitam juga udah menggambarkan duka cita, tapi adalah kegelapan abadi yang akan tumbuh lagi nanti ya, reinkarnasi. Panjang lagi nih reinkarnasi. Gue lebih kepercaya ke Dwayne the Great Writer soal itu. Gak apa-apa gitu, walaupun dia nggak ada yang ngikutin, tapi sebenarnya ada benarnya. Ambil yang bagusnya gitu dan masuk akal, karena kita belum nyampe ke sono ya. Surga dan nirwana, kegelapan abadi, di bawahnya Datus lagi ketujuh. Ya terima aja gitu sebagai referensi hidup waktu itu sih. Kalau kita ini orang yang kayak gini ngeliat orang Kristen ngeliat gue tuh abang ambing, ntar gue bakal dikasih ayat, kamu nggak bisa suam kuku gitu ya. Elah Paulus didengerin, ibarat kata sorry ya. Kalau gue sih langsung to the point aja gitu. Cuman gue bukan penghinaan atau apa ya, nggak ada yang nonton juga. Kalau ada yang viral, ayolah buka debat gitu. Karena orang Muslim juga yang militan juga nganggap Paulus itu sebagai orang buta menuntut orang buta gitu, karena yang ciptain agama Kristen itu orang Paulus gitu. Tapi gue bilang semua orang ciptain agama Kristen coy, selama dan itulah yang bertumbuh, yaitu ideologinya berarti udah kelas atas dong, makanya bisa bertumbuh beribuan tahun gitu. Buddha juga kan. Jadi ya terserah lah, kalau lo mau ikut Paulus, mau jadi Kristen, asal lu jangan nanya itu. Mungkin gue juga apa ya, gue jelasin ya penggabungan dua ayat yang berat gitu buat gue yang ini. Kalau gue kepikiran yang coba yang ibu-ibu tadi deh, yang ditanya Rocky Gerung, kalau kita mengakui Tuhan Yesus di muka umum atau orang lain, kita akan diakui juga di Yesus di surga. Itu sebenarnya tafsiran coy, pasti itu udah dirubah juga. Gue ngomong selalu berubah ya, karena selalu diubah gitu. Karena emang udah nggak mungkin lah Yesus ngomong kayak gitu ya kan. Ibarat kata mungkin juga sebenarnya tuh Yesus itu kesadaran. Kalau lu akuin kesadaran, lu percaya Yesus sebagai kesadaran dan nyatu sama kesadaran lu, maka lu akan nyatu dengan kesadaran yang di atas lebih luas, lepas dari kesengsaraan, samsara atau reinkarnasi ulang yang buruk gitu, hidup baru. Itu yang sebenarnya Bapa itu sebenarnya definisinya. Itu enak banget kan. Jadi lega juga ya. Iya, jadi gua hidup ini enggak ngambang-ngambang amat gitu, enggak usah takut-takut amat, tapi tetap menikmati perjalanan ini gitu tanpa ketakutan. Itu yang paling relate bagi gua ya kalau ditanya ya. Jadi kalau kamu mengakui aku, ya gua akui Yesus itu sebagai kesadaran universal sama kayak kita, udah. Enggak perlu lu strict lah, apalagi diatur untuk ritual yang gimana ya. Kalau mau sholat di Muslim ya bebas ya, ada gerakan sehat gitu ya, terserah. Tapi saling toleransi itu udah paling tertinggi gitu, karena semua orang diciptakan badannya kebutuhan untuk ini beda-beda gitu. Ada yang bisa nge-gym, ada yang harus sholat, ada yang harus menyembah dengan dentang tidak ngeband, ada yang kan, ada orang yang kasar, ada orang yang lembut, ada orang yang ngomongnya iltuk, ada yang itu. Jadi
kitab mana yang bisa merangkum itu semua, itulah yang akan jadi terhebat gitu, ngerti gak? Makanya gue pengen bikin gitu. Tapi kan sejarah Al-Quran juga ada nabinya, nabi setelah nabi mati ada sahabat-sahabat nabi ya kan. Nah riwayat Al-Bukhari apa gitu kan, nah itu kan membahas, ada yang fikih, ada yang tentang ngomongin tentang seks juga, ada sex education, ada yang ngomongin banyak tuh, ada yang kotor juga. Orang Kristen pasti bilang itu kitab kotor, kan jahat banget orang Kristen ngomong gitu kan. Gak semuanya kotor, jadi ngerti gak sih, ada ya Nabi Muhammad keren loh, gue liat dia bahas Siratul Mustaqim, ibarat kata itu kan dimensi yang padang mahsyar itu bener ada juga, gila. Tapi itu sorry ya, buat orang-orang yang percaya kayak begitu, bisa juga kalian nanti di situ. Jadi apa yang kalian percaya ngeri kan, makanya kalian harus bisa lepas semua, pada dasarnya adalah program, hati-hati gitu. Nah, di rumah bapakku banyak tempat gitu, tenang aja, ntar ada, kalau kamu percaya sama aku akan menyediakan tempat untuk kamu. Itu tanpa lu percaya Yesus juga sebenarnya lu dapat dikasih tempat dengan kesadaran lu yang sekarang. Kalau lu mati, bahkan lu mimpi, itu kesadaran lu, atau lu bakal diganggu orang. Kalau gue ya di level gue yang sekarang ya, gue bakal tahu gitu, ada sedikit lah 20% bocoran gitu tentang hari esok, ada kemiripan. Makanya istilah deja vu tuh sebenarnya udah terjadi di mimpi gitu. Itu buntut. Jadi kita ini buntut nih di realitas sekarang nih. Nah, mengacu lagi Dwayne the Great Writer ya, yang ada 5 lapisan kehidupan, 5 lapisan tubuh kita dan 6 lapisan kehidupan, fisik, astral, mental, memori, akashic record tuh, memori eteris gitu. Itu di atasnya terus ada nirwana, kegelapan abadi. Nah, di atasnya langit 7. Jadi gua udah tahu referensi ini gitu. Ini udah paling klik nih. Gua kayaknya kalau gua baca yang lain juga pasti mentoknya ke sini-sini juga gitu. Tapi apa? Enjoy aja diri lu yang di atas sana dengan diri yang ini sama gitu kesadarannya. Lu decide gak nih? Lu tentuin gak? Lu menentukan untuk masuk gak di situ? Jadi lu saat detik itu juga lu pindah dari dimensi setan, api neraka. Sorry gue sebut istilah Mustaqim yang tidak, emang tak ada ujung hidup ini kan. Di sana juga tak ada ujung. Lu bisa kok langsung pindah sekejap gitu, kayak ibarat kata gue ambil ya, sorry, dari tafsiran. Baru kalau kalian bisa, orang Kristen bisa anggap gue antikristus lah, gue nyalain dulu. Gue pinjam dulu lah istilah yang baju kemuliaan. Itu bener adanya. Jangan salah, itu yang kayak begini gitu, itu ada baju kemuliaan yang tembus ruang dan waktu. Lu kira cuma di Kristen doang? Itu kita, tubuh kita. Ayo, konsep Tuhan mana lagi yang mau gue bongkar? Bisa. Sorry ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebenarnya alis. Cuman gue belum terkenal aja nih. Gue bakal jelasin alis itu apa dari konsep, menurut konsep gue di Great Writer ya. Dan gak ada salahnya lu mau imani aja. Kalau gue sih imani yang konsep begitu sebagai jalan keluar gue untuk membantah semua jawaban yang gak masuk akal gitu, rasional, menimbulkan kemanusiaan. Jadi simpel lah. Orang cuma gara-gara itu bunuh-bunuhan. Ada yang dulu kan, zaman dulu perangi orang supaya gospel God glory juga kan, ada sejarahnya gitu. Nah tuh gue udah sampai tahap itu. Menarik tuh yang soal Rocky Gerung tadi ya. Gue juga mau bacain yang apa, yang mau jelasin juga di sini ayat apa tuh ya, yang tadi ya, kayak ibu tadi ya. Kalau kita mengakui itu udah terjawab, kita juga ada kesadaran sama seperti Yesus Bapa. Simpel aja kesadaran munir kan, yang satu kesatuan. Tapi kadang kita capek, lelah, atau salah makan, atau bahkan kita lapar juga, sebenarnya itu kita lagi disconnecting kayak wifi aja gitu sama sumber yang di atas itu. Makanya orang menyebutnya Yesus atau Tuhan, Yesus Tuhan, biar cepet aja, biar nggak malas mikir, nggak mau mikir dalam gitu. Jadi doa gue visualisasi. Banyak cara cuy menuju Roma gitu loh. Jadi gue bisa meminimalisir kalau gue di masa depan terkenal. Lu nonton video gue yang ini dan ini udah jadi viral. Ini adalah pemikiran Andre Wow Rambe Manalu di tahun 2025. Sebenarnya dari 2001, gue cuman belum bisa menjelaskan secara rinci gini juga.
belum berani, sekarang gue udah berani ya. Kalau Rocky Gerung kan lu nanya Rocky Gerung nggak bakal dijawab langsung lu, tapi kalau gue langsung gue jawab gitu. Oke, apalagi kayaknya ada yang kurang ya yang di Alkitab itu. Pokoknya Alkitab itu, wah, bisa gue bantah semua. Sorry ya, sombong ya. Karena gue udah berani hal itu, udah mengalami itu gitu. Penipuan semua cuy. Orang bangun di batu udah panjang lah. Orang-orang buta menuntun orang buta cuy. Sorry nih, gue jadi organisasi manapun ya yang bikin jemaat gitu ya. Tapi itu kalau memang untuk kemanusiaan ya nggak jadi penipuan ya. Tapi banyak ini yang gue omongin oknum ya. Dan itu terjadi juga di gereja besar sih. Gue nggak sebut spesifik ini ya. Cuman bahkan di kalangan pendeta itu sendiri, mereka tuh sangat ini menghindari itu gitu, penipuan organisasi, karena satu tubuh Kristus tuh harus semuanya itu memang saling ini ada yang tangan, ada yang kepala, pendeta itu sebagai gembalanya kepala, terus jemaat dari tangan, ada yang jantung, organ, jadi satu. Sebenarnya sih untuk tujuan ya bersenang-senang aja di hidup ini kan, untuk sampai pada akhirnya gitu ke dunia astral mental kalian tuh. Itu topik yang sangat dalam ya, dan itu pribadi gitu. Udah sih, yang penting enjoy aja sih. Gue pengen saham, main sebentar, batu lompatan, properti, bitcoin, udah itu aja. Dan gue udah menjelajahi sampai itu juga sama kayak Rocky Gerung ya. Topiknya ini judulnya, gue akan bikin judul itu. Sorry kalau membosankan dan bertele-tele. Gue seneng kalau ada yang mau nanya, gue akan bikin video. Atau kalau nggak penting ya gue nggak jawab sih. Atau ada hater juga ya gas aja terus, hater ya, asal jangan kriminal, gue bantai.